belajar kita hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Dimensi Pancasila. Siapa yang menyanyi lagu Dimensi Pancasila? Oke, biar lebih semangat lagi ya kita belajarnya. Oke, silakan berdiri anak-anak.
buat kesepakatan kelas dulu. Sebelum kita memulai pelajaran kita mau buat kesepakatan kelas. Yang pertama, hargai ibu gurumu sedang bicara. Ya. Kedua, hargai kawanmu jika menjawab pertanyaan dari ibu guru. Ya, jangan menjawab pertanyaan kawanmu kalau tidak ditanya. Ya. Oke. Yang ketiga, belajar dengan tertib, melihat apa yang ibu jelaskan itu diperhatikan, tidak ribut sama sekali. Sepakat? Sepakat? Oke. Kalau sudah sepakat, mari kita mulai belajar kita hari ini. Ya, sudah siap belajar? Sudah. Oke. Gambar apa ini? Mie instan. Mie apa itu? Mie goreng. Siapa di sini yang pernah makan mie instan? Siapa? Oh, semuanya ini makan mie instan. Oh, ini makan mie instan ya. Berarti suka mie instan ya? Suka. Kira-kira tahu nggak cara memasak mie instan? Biasanya suka masak mie instan apa? Mie goreng. Mie goreng. Mie kuah. Mie kuah. Biasanya ada rasa apa aja mie goreng itu? Rasa mie goreng. Mie goreng. Mie Aceh. Terus? Rendang. Mie goreng rendang. Tuh, pedas berarti ya? Kalau mie rebus? Sering? Sering. Mie rebus rasa apa yang sering? Kari. Nah, kalian tahu nggak? Pernah nggak anak ibu melihat orang tua kalian membaca tata caranya membuat mie? Pernah nggak? Pernah. Kira-kira nih siapa yang mau maju ke depan? Ini dari ibu siapkan langkah-langkahnya. Siapa yang mau maju dan menjelaskan cara membuat mie instan? Oh, Arif, silakan maju Arif. Sambil kita nunggu Arif, ibu mau tanya. Biasanya kalian kalau masak mie sukanya dicampur apa sih, Nak? Terus ayam. Kenyang banget ya. Terus kalau misalnya masak mie sukanya mie goreng apa mie rebus? Wah, berarti mie goreng sama mie rebus ya? Terus kalau misalnya masak mie suka di pagi hari, malam hari, subuh, siang, sore, suka yang mana? Semuanya. Berarti subuh-subuh makan mie. Waduh, baik gak sih makan mie tiap hari, Nak? Baik ya. Bisa merusak apa coba? Lambung. Terus nah, makan mie itu tidak baik setiap hari ya. Ayo Arif pasti bisa. Wah, Arif kayaknya udah hafal nih ya cara membuat langkah-langkah mie ya. Kayaknya sering ini Arif ini masak mie ya di rumah ya. Terus ibu mau nanya, kalau misalnya kalian masak gini, ya kan? Membagi nggak perannya? Bagi. Kalau makan mie itu biar apa sih? Biar apa? Terus biar apa? Biar berenergi. Biar apa? Biar biar apa? Semangat. Nah, kalau masak mie itu biasanya seminggu sekali atau tiap hari kalian? Seminggu sekali. Jangan tiap hari ya, nggak baik ya. Oke ya. Wah, Arif hebat banget nih. Hafal dia langkah-langkahnya.
juga cabenya digeprek gitu. Enggak. Iya. Enggak. Terus apa ya? Dipotong-potong. Tambahkan saus kecap nggak? Enggak. Wah, berarti sedap banget ya. Apalagi kalau hujan-hujan, pernah nggak masak mie? Enak nih kalau hangat-hangat ya. Ya. Berarti kalau masak mie itu sering campur kecap, saus, cabai, ya kan, sosis, sayuran, ada yang plus nasi lagi. Berarti kenyang banget gitu ya. Ya. Ada sudah selesai. Oke. Arif sudah menulis langkah-langkah pembuatan instan. Silakan dibaca dulu Arif. Langkah masak mie. Langkah masak mie. Langkah pertama, panaskan air dalam air dengan api sedang. Langkah kedua, setelah air mendidih, masukkan mie ke dalam panci. Langkah ketiga, masukkan telur, potongan sayur, dan irisan bawang. Jangan lupa tambahkan sedikit garam dan lada. Langkah keempat, aduk-aduk mie selama 2 menit. Setelah matang, angkat dan hidangkan pada mangkuk. Mie siap disantap. Wah, mie siap disantap. Benar nggak langkah-langkahnya? Nah, oke, terima kasih Arif. Tepuk tangan buat Arif. Kita bilang tepuk hebat. 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 Oke, pintar sekali anak-anak ibu ya. Oke, sebelum ini kita mau masuk pelajaran teks prosedur. Pernah mendengar teks prosedur? Nah, oke. Kita lihat tayangan teks prosedur dulu ya. Teks prosedur. Halo, kembali lagi di channel Cook Time. Kali ini kita akan memasak tteokbokki simple. Siapa sih yang tidak mengenal tteokbokki? Cemilan khas dari Korea Selatan ini sudah booming sekali di tanah air. Yuk, langsung saja kita masak. Pertama, buka kemasannya. Rebus tteokbokki selama kurang lebih 6 menit. Setelah tteokbokki lunak, masukkan semua bumbu instan ke dalam wajan. Tteokbokki pun siap disantap. Halo teman-teman kece, akhir-akhir ini aku senang sekali menonton video tutorial masak. Jika diubah dalam bentuk tulisan, cara membuat atau memasak tteokbokki ini termasuk jenis teks prosedur loh. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah tulisan yang memuat petunjuk secara urut dalam melakukan aktivitas atau tindakan. Kapan kita perlu membuat teks prosedur? Teks prosedur dibuat ketika ingin memberikan informasi tentang cara membuat sesuatu. Misalnya, cara memasak mie instan, membuat jus buah, atau membuat celengan dari kaleng bekas. Kedua, informasi tentang cara melakukan sesuatu. Misalnya, cara mengikat tali sepatu, cara mengoper bola basket, atau cara memesan makanan secara online.
Ketiga, informasi tentang cara menggunakan sesuatu. Misalnya, cara menggunakan alat setrika, menggunakan kompor listrik, atau mengoperasikan komputer. Apa ciri-ciri teks prosedur? Teks prosedur berisi langkah-langkah yang berurutan. Karena itu, digunakan kata penghubung untuk mengurutkan langkah. Misalnya, kata kemudian, lalu, selanjutnya, atau setelah itu. Teks prosedur menggunakan kalimat perintah untuk meminta seseorang melakukan sesuatu. Contoh kalimatnya, masukkan garam secukupnya, atau langkahkan kaki kanan ke depan. Teks prosedur menggunakan kata kerja aktif. Contohnya, kata mengadu, memotong, atau melempar. Teks prosedur menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Contoh kata keterangan waktu adalah rebus telur selama 5-7 menit atau masukkan mie setelah air mendidih. Contoh kata keterangan tempat adalah simpan buah di freezer atau tuang adonan ke dalam loyang. Contoh kata keterangan cara adalah bungkuslah adonan dengan rapat dan aduk secara perlahan. Bagaimana cara membuat teks prosedur? Sebelum membuat teks prosedur, kita harus tahu dulu nih struktur dari teks prosedur. Teks prosedur yang lengkap terdiri dari judul, tujuan, alat dan atau bahan, langkah-langkah, dan penutup. Misalkan kita ingin membuat teks prosedur tentang cara membuat nasi goreng kecap. Bagian pertama adalah judul. Dari judul teks prosedur, pembaca sudah mendapatkan gambaran tentang sesuatu yang akan dibuat. Misal judulnya adalah cara membuat nasi goreng kecap. Bagian kedua adalah tujuan, yang berisi penjelasan mengenai apa yang akan dibuat. Misalnya, nasi goreng adalah makanan yang sangat populer dan banyak disukai di Indonesia. Nasi goreng dapat dibuat dengan beragam variasi dan disesuaikan dengan selera masing-masing. Jika kalian menyukai rasa manis, nasi goreng kecap bisa jadi pilihan. Bagaimana cara membuat nasi goreng kecap? Yuk ikuti resep berikut. Bagian ketiga adalah alat dan atau bahan. Tuliskan semua bahan yang dibutuhkan. Tambahkan juga seberapa banyak jumlah atau ukuran yang dibutuhkan agar lebih jelas bagi pembaca. Bagian keempat adalah langkah-langkah. Dalam teks prosedur ini, tuliskan langkah pembuatan nasi goreng kecap secara berurutan. Gunakan kata kerja aktif seperti menyuit, memotong, atau mengiris. Gunakan juga kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, maupun cara. Misalnya, tunggu sampai halus, tumis sampai halu, aduk sampai rata, atau sisihkan bumbu di pinggir wajan. Bagian kelima adalah penutup yang bisa berisi penegasan ulang, simpulan, manfaat, atau tips tambahan. Contohnya, resep nasi goreng ini bisa untuk 3 porsi loh. Kamu juga dapat menambahkan cabai jika menyukai rasa yang lebih pedas. Mudah kan cara membuatnya? Selamat mencoba. Bagaimana? Sudah makin paham ya dengan teks prosedur? Sekarang, yuk coba jawab 3 pertanyaan berikut. Pertama, urutan tahap pembuatan jeli buah yang Oke, tadi kalian sudah melihat cara membuat teks prosedur, ya kan? Nah, coba di sini ibu melihat. Berikut ini adalah langkah-langkah membuat jeli buah, ya kan? Nah, coba dilihat dulu diamati. adalah kedua, kalimat perintah yang dapat ditemui pada petunjuk penggunaan universal ada. Coba jawab 3 pertanyaan berikut. Pertama, urutan tahap pembuatan jeli buah yang benar adalah Mana
Bu Rena, ya. Sudah berdiri. Pertama, siapkan bahan bakar. Yang kedua, masak agar-agar sebagai struktur masak. Ya. Yang ketiga, tuangkan agar-agar ke cetakan putih. Ya. Yang keempat, masukkan buah potongan ke agar-agar. Yang terakhir, simpan di kulkas. Oke. Benar atau tidak? Betul atau tidak? Oke, tepuk tangan Bapak Ibu. Tepuk hebat. Oke, soal nomor 2 ya. Kedua, kalimat perintah yang dapat ditemui pada petunjuk penggunaan oversalad adalah Yang ketiga, Andin hendak mencuci baju seragam putih dan oversalad adalah Obat salep, perintah obat salep yang benar. Penggunaannya adalah apa? Siapa yang menjawab? Mari. Oh, Talita. Oke. Nah, yang besar lagi masalahnya apa? Oleskan hanya untuk bagian tubuh luarnya. Yang B. Benar atau salah? Benar. Tepuk hebat. 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 Oke, yang nomor 3 ya. Yang ketiga, Andin hendak mencuci baju seragam putih dan merah. Berdasarkan teks prosedur tersebut, yang harus dilakukan Andin pertama kali adalah Nah, apa jawabannya, Nak? B. B. Siapa yang mau jawab B? Siapa yang mau jawab B? Arin, silakan berdiri Arin. Silakan dibacakan. Memisahkan baju seragam putih dan rok merah, yaitu yang B. Memisahkan baju putih dan rok merah. Benar atau tidak? Benar. Benar. Oke, tepuk hebat. Oke, pintar sekali ya anak-anak ibu ya. Yuk, tulis jawabanmu di kolom komentar. Oke, tadi kita sudah melihat cara membuat tekstur, langkah-langkahnya. Tadi sudah melihat langkah-langkah memasak mie. Ibu bagi per kelompok ya. Nanti kalian kerjakan petunjuknya, buat tekstur dengan benar sesuai dengan langkah-langkahnya. Oke, sini sudah ibu dudukkan per kelompok ya. Oke, mau mengerjakannya berapa lama? 3 menit ya. Oke, 3 menit. Nanti dipresentasikan ke depan ya. Oke? Keluarkan bukunya. Dilihat buku petunjuknya itu ada di halaman 26. Silakan dibuka buku ini ya. Itu ada contoh-contohnya di situ yang tadi sudah Ibu jelaskan. Di halaman 64 di situ ada contoh-contohnya. Silakan dibuka dulu bukunya biar nanti paham. Yang tadi sudah Ibu jelaskan. Itu ada contoh-contohnya yang tadi sudah Ibu jelaskan semua. Ada langkah-langkahnya di situ, tata caranya bagaimana, ya kan?
Oke, sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, siapa yang mau maju untuk menjelaskan? Oh, kelompok pisang goreng. Tepuk tangan buat kelompok pisang goreng. Ya, silakan maju, perkenalkan dirimu dan jelaskan bagaimana langkah-langkahnya. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dwi Raina Nuraisyah dan ini kelompok saya Arin, Raka, Talita. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Cara membuat pisang goreng yang renyah dan lezat. Tujuan: 1. Menghasilkan makanan yang lezat dan renyah. 2. Mengubah. 3. Menambahkan variasi cara konsumsi pisang. 4. Membuat pisang lebih menarik dan enak sebagai cemilan atau hidangan tambahan. Alat dan bahan. Alat: 1. Wajan atau penggorengan. 2. Spatula. Penyerap minyak. Bahan: 1. Pisang, pilih jenis yang sesuai. 2. Tepung terigu. 3. Gula pasir. 4. Air. 5. Minyak goreng. Langkah-langkah: 1. Kupas pisang dan iris sesuai selera. 2. Siapkan adonan pelapis dengan mencampur tepung terigu dan air. 3. Tambahkan gula pasir jika ingin pisang goreng manis. 4. Panaskan minyak goreng dalam wajan. 5. Celupkan irisan pisang ke dalam adonan pelapis. 6. Goreng pisang dalam minyak panas hingga berwarna keemasan dan renyah. 7. Angkat pisang goreng dan tiriskan pada kertas penyerap minyak. 8. Sajikan pisang goreng hangat. Kesimpulan: pisang goreng adalah cemilan lezat dan renyah yang mudah dibuat dengan bahan sederhana. Terima kasih teman-teman. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, bagus, hebat. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Terima kasih. Selamat Marina. Oke, kita tadi sudah menjelaskan langkah-langkah cara membuat apa? Cara membuat apa? Goreng. Oke, tadi sudah ada kelompok 1. Ada yang lagi mau maju sekali keluar lagi? Oke, kelompoknya Azam. Mau menjelaskan tentang pembuatan apa? Goreng. Nasi goreng. Ya, silakan maju. Nak.
Pada suka nasi goreng nggak? Oke. Kita beri aplaus dulu buat kelompoknya Abang. Oke. Kelompok hebat. Tangan buat kita semuanya. Oke, terima kasih. Jangan duduk kembali, nak. Oke. Tadi kita sudah mendengar diskusi kelompok, ya kan? Kelompok 1 tadi membuat apa? Pisang apa? Pisang goreng. Kelompok 3 membuat apa? Nasi goreng. Coba ibu mau tanya. Tadi kan sudah presentasi nih per kelompok tadi. Nah, siapa yang membuat kesimpulannya? Benar nggak langkah-langkahnya? Siapa yang mau membuat kesimpulannya? Sidik, silakan berdiri Sidik. Sudah sangat bagus. Sudah sangat sesuai tidak Sidik? Oh, berarti urutannya sudah pas ya? Oke. Silakan duduk Sidik, terima kasih. Berarti langkah-langkah cara membuatnya sudah ada, ya kan? Tujuannya sudah ada. Terus kalimat-kalimatnya sesuai tidak? Sesuai. Ada kata aktifnya juga? Ada kata bekerjanya juga? Ada. Nah, berarti kalian sudah tahu cara membuat langkah-langkah jika nanti kalian memasak di rumah, ya kan? Nah, berarti kalau membuat tes prosedur itu susah atau tidak? Susah atau tidak? Tidak. Oke. Tepuk tangan buat kita semuanya. Hebat banget anak-anak ibu, berarti bisa semuanya, ya. Oke, tadi kan ibu sudah menjelaskan cara membuat tes prosedurnya bagaimana, langkah-langkahnya bagaimana, ya kan? Nah, di sini ibu ada asesmen sumatif. Nanti kalian jawab tes prosedur itu apa, judulnya apa. Di sini ada soalnya, pilih salah satu yang benar saja, ya. Nanti ditulis namanya siapa, kelas berapa, ya. Ingat kan namanya? Nah, berarti anak-anak ibunya selalu namanya, ya. Oke, ini dibagikan. Tolong dibantu. Bagikan ke kalungnya. Bagikan ke belakang juga ya. Udah? Udah semua? Oh, itu ada kolomnya. Kerjakan saja. Oke, berapa waktunya? Ayo. Berapa? Selesaikan dalam waktu berapa? 3 menit. Oke. Silakan dikerjakan masing-masing ya. Jangan lupa namanya tulis. Nanti lupa kalian sudah mengerjakan capek-capek, nggak tahu namanya siapa.
Sudah selesai? Sudah, Bu. Kalau sudah silakan dikumpulkan kembali. Yang di belakang tolong. Makasih, Bu Irena. Sudah semua ya? Oke. Ibu jelaskan kembali teks prosedur itu. Teks prosedur itu adalah tulisan judul yang membuat pembaca memahami apa yang dalam kreasi atau penjelasan yang kamu buat, ya kan? Tadi kan kamu sudah tahu kan yang kamu buat contohnya apa, ya kan? Misalnya tadi membuat pisang goreng, kamu sudah tahu tujuan membuatnya apa. Terus tadi kan sudah dijelaskan alat dan bahan. Alat dan bahan itu yang kalian siapkan apa saja, ya kan? Tulisannya harus dengan yang dibutuhkan, tambahkan keterangan dan jumlah-jumlah atau ukuran agar lebih jelas dan pembaca, ya. Makanya kan sering orang-orang itu membuat langkah-langkahnya harus jelas, ya. Kalau misalnya nggak jelas, emang kalian bisa buatnya, bisa nggak? Enggak. Nah, langkah-langkah itu harus berurutan atau tidak? Tadi sudah dijelaskan kelompok tadi, mereka menyebutkan step 1 membuat ini, step 2 membuat ini. Langkah-langkahnya jelas atau tidak? Jelas, ya, harus jelas. Kalau tidak jelas nanti tidak tahu mana yang mau dibuat duluan, ya. Terus ada penutup dan kesimpulannya tidak di situ? Ada penutupnya, dijelaskan kan untuk berapa porsi, ya kan? Misalnya kayak tadi Azam menyediakan nasi berapa piring, ya kan? Untuk hitungan berapa porsi, ya kan Azam? Nah, tadi kelompok yang itu menjelaskan membuat pisang goreng, takaran tepungnya sekian, pisangnya sekian, kesimpulannya untuk berapa? Nah, jelas atau tidak teks prosedurnya? Jelas. Nah, di sini ada yang ingin bertanya tentang teks prosedurnya? Oh, bagaimana? Mengapa teks prosedur harus ada di dalam kemasan makanan? Oke, mengapa teks prosedur harus ada di dalam kemasan makanan? Ya kan? Oke, terima kasih Nak. Ibu jelaskan, kenapa teks prosedur harus ada di makanan? Karena apa? Setiap makanan itu kalau yang memasak sendiri seperti contohnya kita mie tadi kan ya. Nah, itu harus ada langkah-langkah biar pembeli itu mudah untuk memasaknya. Jadi si penjual itu menuliskan langkah-langkahnya agar pembeli itu mudah memasaknya. Misalnya kalau tidak ada langkah-langkah, paham nggak kalian membuatnya? Tidak. Berarti harus ada langkah-langkah dan tata cara memasaknya, ya. Biar apa? Biar ibaratnya tidak salah. Misalnya masukkanlah mie duluan, masukkan mie duluan karena ada tertera di sini kan. Nah, ada yang kalau misalnya dia salah membuat masukkan kecap duluan, masa kecapnya dimasukkan sama airnya, benar atau salah di situ? Salah. Berarti kan harus sesuai dengan langkah-langkahnya yang tertera di sini. Oke, tadi kita sudah belajar teks prosedur, ya. Nah,
tadi kita sudah belajar teks prosedur. Ada yang ingin menanggapi pelajaran teks prosedur tidak? Ada yang ingin menanggapi pelajaran teks prosedur yang sudah Ibu jelaskan tadi? Ada yang ingin menanggapinya? Ayo. Ada yang ingin menanggapi kesimpulan yang tadi sudah Ibu jelaskan? Adam, oke, silakan Adam. Maju ke depan. Oke, dengarkan Adam menjelaskan kesimpulan berikut. Oke, dengarkan kalau kamu ingin menjelaskan tentang teks prosedur. Teks prosedur adalah tulisan yang memuat secara urut dalam menghasilkan suatu karya. Teks prosedur. Judul. Oke, Tulisan judul yang mengenai apa kreasi atau penjelasan yang kami buat. Alat dan bahan. alat dan bahan, ya. Tuliskan semua alat dan bahan yang dibutuhkan. Tambahkan keterangan jumlah dan ukuran agar lebih jelas. Agar lebih jelas. Itu tentang teks prosedur. Terus ada apa lagi? Langkah pembuatan. Apa pembuatannya? Terus Tuliskan langkah-langkah secara urut. Menggunakan kata kunci sebagai awal kalimat. Untuk kesimpulan, tuliskan tips atau untuk mempermudah cara pengerjaan ataupun hal-hal penting lainnya yang harus diperhatikan pembaca. Tujuan penulisan memberi panduan kepada pembaca untuk menghasilkan karya sesuai yang diinginkan. Ciri-ciri teks prosedur: memuat alat dan bahan yang diperlukan, membuat tahapan kegiatan yang urut, membuat kalimat perintah yang singkat dan jelas, menggunakan kata kerja aktif. Kapan kita menggunakan teks prosedur? Satu, membuat hasil makanan. Dua, menjelaskan aturan permainan. Tiga, membuat panduan eksperimen sains. Empat, memberikan arah atau panduan. Urutan teks prosedur: judul, alat dan bahan, langkah pembuatan, tips atau kesimpulan. oke. Benar nggak itu? Nah, itu kesimpulan yang Azam tulis tadi. Ada di buku cetak kalian semuanya ya. Oke, terima kasih Azam. Silahkan duduk kembali. Oke. Tadi kita sudah belajar apa saja? Ayo. Kita sudah belajar apa saja? Teks prosedur. Teks prosedur itu ada apa saja? Ada judul. Terus ada apa lagi? Ada tujuan. Alat dan bahan. Langkah. Kesimpulan. Nah, di situ tertera semua, ya kan? Oke. Tadi kita sudah belajar teks prosedur. Susah nggak sih belajar teks prosedur itu? Tidak. Kalau sudah tahu langkah-langkahnya tidak sulit ya. Oke. Ibu ada di sini refleksi untuk kalian. Refleksi ini silakan diisi. Bagaimana sih perasaan kalian hari ini setelah belajar? Apakah sedih? Apakah marah? Ataukah happy? Ataukah senang? Nah, di sini contohnya. Terus di sini jelaskan kegiatan yang disukai saat belajar apa saja di sini, ya kan? Terus hal apa saja yang setelah belajar? Terus perbuatan baikku hari ini apa? Ya, bisa? Bisa mengerjakan revisinya? Bisa. Waktunya berapa menit? 3 menit saja ya. Oke, silakan bantu. Adit, kalau ibu nak.
Ya, silakan dibagi ke belakang juga ya. Tulis namanya, kelasnya. Ya, silakan tuliskan. Satu orang satu, silakan tulis refleksinya ya. Ya, satu orang satu. Kalau ada yang nggak bisa jawab refleksi, silakan tanya ke ibu. Kalau ada. Ada yang lihat? Selesai. Masih ada waktunya. Bagaimana perasaannya, senang, sedih, bahagia, atau cemberut? Udah selesai, Nak? Udah. Udah. Udah selesai?
nambah ilmu kita ya. Berarti kan? Berarti perasaan kalian di sini senang semua ya? Alhamdulillah. Berarti pelajaran hari ini banyak bermanfaatnya ya nak ya. Oke. Tadi kita sudah banyak belajar. Alhamdulillah sudah selesai pelajaran kita hari ini, ya kan? Ibu ucapkan terima kasih banyak anak-anak hebat Ibu, sudah bisa berpresentasi, sudah bisa menjawab, kita sudah berdiskusi, ya kan? Nah, susah nggak sih belajar hari ini? Tidak. Ya, alhamdulillah. Berarti pelajaran hari ini sudah cukup nak ya. Mari kita tutup bukunya. Kita tutup bukunya, bereskan dulu, masukkan ke dalam tas. Ayo Raka, silakan disimpan bukunya dulu. Raka, kami disimpan dulu. Kita siap-siap pulang. Oke. Sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa silakan dipimpin. Selamat siang anak-anak. Ya, sama-sama. Oke. Alhamdulillah pelajaran kita hari ini sudah selesai. Ibu ucapkan banyak-banyak terima kasih. Nanti pulang jangan lupa berbaris, hati-hati di jalan, tidak usah lari sana lari sini, langsung pulang ke rumah ya nak ya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk belajar hari ini. Kalau mau pulang